dari Miangas sampai Pulau Roti. Ketemu lagi dengan kami dengan channel News Clan Official. Saudara-saudaraku, kali ini kita akan informasikan ceramah terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman yang mengungkap fakta baru. Nah, apakah fakta-fakta inilah yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman kepada Suriah PBNU? Ya, ini pertanyaan yang banyak dipikir oleh para netizen ya, karena beberapa waktu yang lalu Kiai Sarifuddin ketika bertemu dengan Kiai Haji Nur Ihya Salafiyatul Negara mengungkap bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman dipanggil khusus oleh Suriah PBNU tentang masalah nasab. Nah, ini pertanyaan kita, apakah fakta yang diungkap ini juga disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman kepada Suriah PBNU? Wallahu alam. Nah, kita tunggu saja. Nah, saudara, sebelum itu untuk menunggu teman-teman pada hadir juga ya untuk menemani kita live kali ini, tidak lupa saya sampaikan semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya yang baik ya, sehat lahir dan batin. Mudah-mudahan selalu ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mudah-mudahan kalian diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Kita selalu ingatkan bahwa untuk selamat di dunia dan di akhirat itu dibutuhkan ilmu, tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang sudah terbukti berdasarkan kajian ilmiah, berbagai multidisiplin ilmu, ada ilmu sejarah, ilmu nasab, ilmu filologi, bahkan ilmu metafisika. Nah, terkonfirmasi bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, dan dengan dasar ilmu pasti, ilmu genetika atau tes DNA juga membuktikan bahwa Ba'alawi haplogrupnya G, dan haplogrup G itu berbeda dengan haplogrup mayoritas atau haplogrup dari keturunan Sayyidina Ali, keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan tes DNA, haplogrup keturunan Nabi SAW adalah J1. Nah, ini kita sampaikan bukan fitnah ya, jadi kita jangan disebut memfitnah. Kita tidak membenci Habib, tidak membenci Muhyiddin. Ini justru karena kita mencintai Muhyiddin ya, mencintai Habib, jangan berjalan di jalan yang salah, dalam informasi yang salah, dalam kesesatan, jangan. Nah, ini kita ingatkan, begitu ya. Ini sekarang sudah semakin ramai nih para YouTuber baru, konten kreator muncul membuat framing terus-terusan begitu ya, menganggap kita ini orang-orang yang katanya membenci juriah Nabi. Enggak, kita menghormati, menyayangi juriah Nabi yang asli. Ya, siapapun yang mengaku juriah Nabi ya harus tes DNA untuk membuktikan kebenaran dari pengakuan itu ya. Jangan sampai kemudian malah diminta tes DNA, malah mengharamkan tes DNA. Kita tahu betul bagaimana imam besar mereka itu ya, Bang Rizik Shihab menyebut bahwa bagi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah wajib tes DNA. Nah, sekarang kita minta tes DNA malah kabur karena ternyata berdasarkan tes DNA Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Oke, saudaraku, tidak usah berpanjang lebar karena videonya ini relatif panjang. Ya, kita sampaikan ini adalah pada Suka TV sudah menyampaikan di live streamingnya beberapa waktu yang lalu. Kemarin kalau nggak salah ya. Kita simak berikut ini ya. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala Rasulillah, Sahibul Bait Kang Mas Yusuf di pada Suka TV, Yai Ubaidullah Tamam, Tubagus Wagi Nur Fadil, Raden Mas Abdullah dari Punjul Mbah Sambu ini. Alhamdulillah pada hari ini dalam rangka safari perjalanan saya beberapa hari di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini hari ini sampai di Pondok Pesantren As-Sufa milik daripada cucu dari Mbah Mutamakin. Saya ingin mengalap barokah dari Mbah Mutamakin melalui cucunya Yai Ubaidullah Tamam. Dan alhamdulillah mulai dari semalam saya mengadakan acara di Grobogan
acara dengan MWCNU, PCNU dengan Pagar Nusa, Banser di acara Walimatul Arus seorang pengurus MWCNU di Grobogan. Setelah selesai, kemudian kita bincang-bincang bersama para kiai-kiai termasuk Pak Surya PCNU di Grobogan. Paginya kemudian mengadakan acara ziarah ke makam seorang waliullah tanah Jawa yang merupakan leluhur daripada kerajaan Yogyakarta, kerajaan Solo, dan juga kerajaan Banten, yaitu Waliullah Joko Tarub, atau juga dengan nama lainnya Raden Kidang Pelangkas, ya, bin Sayyid Maulana Maghribi. Situ kita sebelum berziarah mengadakan acara diskusi mengenai ketokohan dari Mbah Waliullah Sayyid Joko Tarub, siapa beliau, apa saja peran-peran beliau di dalam perkembangan dan menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, bersama juga Rais Surya dari PCNU Grobogan, kemudian bersama Gus Kodri dari Sukarasa, kemudian bersama Pagar Nusa dan Banser. Setelah itu mengadakan ziarah bersama Tuba Gusnul Fadil dan para kiai. Setelah berziarah selesai bersama Pak Lurah Tarub juga, kemudian diminta untuk mampir ke Kepala Desa Tarub. Sana kita beristirahat sambil ngopi-ngopi sebentar, makan, kemudian kita menuju ke Rembang. Di Rembang ini pondok pesantren Kiai Ubaidullah Tamam ini Asufah memang sudah saya rencanakan dalam rangka permintaan dari Yai Ubaid agar saya memberikan sanad-sanad daripada kitab-kitab yang telah saya karang, dari mulai kitab-kitab tentang ahli sunnah wal jamaah KNU-an, yaitu kitab Al-Fiqrah An-Nahdiyah, juga kitab syarah daripada kitab Alfiyah Ibn Malik, yaitu kitab Al-Manahijus Sofiyah, juga kitab syarah dari Jauhar Maknun, yaitu Asyraful Maimun fi Syarhi Al-Jauhar Al-Maknun, kemudian juga syarah kitab Faraid dan juga lain-lainnya, sebanyak 20 kitab kurang lebih. Juga ada doa-doa khusus untuk para santri As-Sufah yang diminta oleh Kiai Ubaid untuk berikan kepada para santri. Nanti setelah ini ada acara di Klaten. Setelah di Klaten, diskusi tentang nasabah Alawi. Kemudian ada acara tentang DNA para Ba'lawi yang sudah sangat terkonfirmasi bukan sebagai keluarga dan keturunan Nabi besar Muhammad SAW, bersama dokter dari Badan Riset Nasional. Nanti malam saya, kemudian paginya ada acara di Solo, pertemuan dengan beberapa tokoh di Solo. Itu sementara yang saya dapat jelaskan tentang perjalanan safari saya di kesempatan kali ini. Intinya bahwa dari perjalanan sementara semalam yang disambut dengan para kiai-kiai yang cukup besar, cukup banyak, ketika setelah acara semalam itu kita mengadakan acara tabligh Islamiyah, setelahnya kita mengadakan acara diskusi ngobrol santai. Di situ kita melihat bahwa masyarakat, terutama para kiai, para ulama, menyambut baik dengan adanya kajian ilmiah tentang nasab Ba'lawi, yang menurut penelitian saya, nasab Ba'lawi ini adalah nasab yang batilun, maudhu'un, munqati'un min Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada alasan bagi Ba'lawi secara ilmiah menurut saya
untuk mengaku sebagai keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dilihat dari berbagai macam fakta-fakta ilmiah yang telah didapatkan, baik di dalam kitab-kitab nasab maupun di dalam kitab-kitab sejarah, yang semakin ditelusuri maka akan semakin menunjukkan kepada kita semua bahwa betapa jauhnya posisi daripada nasab Ba'lawi daripada nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan hal itu telah dikonfirmasi juga di dalam penelitian atau hasil tes DNA, di mana hasil tes DNA daripada kaum Ba'lawi ini telah terbukti DNA-nya itu kira-kira 40.000 tahun baru ada satu kakek dengan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi hari ini Kang Mas Yusuf, para keturunan Nabi dari Sayyid dan Syarif yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, di Madinah Al-Munawwarah, di Qatar, di Irak, di Iran, itu mereka telah mengadakan tes DNA. Hasilnya majority dari mereka berhaplogrup J1. Haplogrup J1 ini adalah haplogrup yang merupakan haplogrup dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada kesatuan atau pertemuan kakek antara mereka itu di sekitar 4.000 tahun yang lalu. Ini sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang ada, di mana para keluarga Nabi besar Muhammad SAW yang hari ini ada berhaplogrup J1 ini ciplas sama dengan keluarga Cohen dari keturunan Harun yang juga berhaplogrup J1. Keduanya dari haplogrup J ini, dari Bani Harun dan Bani Husain dan Bani Hasan, atau kita sebut saja Bani Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu antara mereka mempunyai pertemuan kakek 4.000 tahun. Sedang ketika disandingkan antara keluarga dari Bani Ali juga Bani Harun, keluarga besar Nabi Muhammad, dan keluarga Cohen, keturunan Bani Harun di satu sisi, dan di sebelahnya itu adalah keturunan Ba'lawi, maka Ba'lawi dan keturunan Nabi besar Muhammad dan Bani Harun ini baru ada pertemuan kakek 40.000 tahun. Ini mustahil Ba'lawi yang akan bertemu dengan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang hari ini telah dites DNA, ini adalah bersaudara. Sedangkan hasil penelitian daripada hasil riset berdasarkan hasil tes DNA itu, pertemuan mereka dalam satu kakek itu 40.000 tahun yang akan datang atau 40.000 tahun yang lalu. Ini sebuah kemustahilan. Dan bagi ahlul uqul, ahlul lub, ahlul nuha tidak mungkin akan mengatakan bahwa Ba'lawi ini sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena hasil tes DNA mereka disandingkan dengan berbagai macam hasil dari para sayyid dan syarif keturunan Rasulullah yang ada di tanah suci Mekah, di tanah suci Madinah, di daerah Irak, di daerah Iran, bahkan di Yaman sendiri dari Zaidiyah, Halsiyah, itu dengan Ba'lawi ini sungguh jauh berbeda. Demikian mungkin yang sementara bisa saya sampaikan. Mari kita surgakan Indonesia. Sebentar saudaraku ya, masih ada yang lewat. Sebentar lagi, bersabar, kita lewatin dulu ya. Baik, ya nanti untuk tes DNA mungkin informasi nanti kita panggil untuk pakar-pakar DNA. Ya, Kiai Iban, tempo hari kan kita juga mendengar itu ada potongan video Profesor Dr. Quraish Shihab yang mengatakan dari potongan video, walaupun ini video antara Quraish Shihab dengan Mbak Nana ini kan video lama sebetulnya, kemudian dipotong-potong menjadi TikTok atau di sosmed yang mengatakan bahwa leluhur Fakih Muqaddam itu, ya dalam hal ini kan Ahmad bin Isa ya, telah hijrah ke Yaman. Sementara tempo hari kan podcast saya dengan Kiai Imad dan Gus Rumel tidak ada fakta yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman. Mungkin bisa diperjelas lagi ini
terhadap komentarnya Profesor Dr. Quraish Shihab. Silakan Kiai. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Profesor Quraish Shihab yang dikenal sebagai ahli dalam tafsir, maka proposisi beliau tentang sejarah daripada leluhur Papi Muqaddam, dalam hal ini mungkin yang dimaksud adalah Ahmad Ibnu Isa, yang katanya itu hijrah dari Basrah menuju ke Yaman, itu sama sekali tidak terkonfirmasi oleh data-data dan sumber-sumber primer dan sumber sekunder yang paling dekat masanya dengan Ahmad bin Isa. Data-data yang ada, fakta-fakta sejarah yang bisa kita baca dari puluhan kitab yang pada hari itu tahun 345 itu ada ditulis, atau yang mendekatinya setelah itu yang paling dekat dengan 345 Hijriah itu tidak mengkonfirmasi seorang yang bernama Ahmad Ibnu Isa itu pindah dari Basrah ke Yaman. Bagaimana dia bisa pindah dari Basrah ke Yaman? Dalam bacaan saya, penelitian saya, bahwa Ahmad Ibnu Isa yang dimaksud yaitu Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi ini sama sekali tidak ada di Basrah. Dia terreportase di dalam kitab Al-Ghaibah yang dikarang 460 Hijriah, berada di kota Madinah di sebuah kampung yang bernama Suriah, di mana kita ketahui Al-Uraidi itu adalah kampung juga dekat kota Madinah. Keturunan Ali Al-Uraidi ini adalah orang-orang Madinah. Ada beberapa mereka keturunannya yang memang pindah ke daerah Irak dan daerah Iran, tetapi tidak ada konfirmasi dari sumber-sumber yang dapat dipercaya bahwa Ahmad bin Isa ini ikut pindah ke sana. Jadi yang lain seperti Abu Ja'far itu pindah ke Samirah, ada yang pindah ke Qum, ada yang pindah ke Basrah, ada yang pindah ke Baghdad, keturunan Ali Al-Uraidi, untuk mendampingi keluarga Musa Al-Kazim dari Syiah Imamiyah, untuk menyebarkan paham Syiah Imamiyah di daerah Iran dan daerah Irak. Dan juga Ali Al-Uraidi terkonfirmasi dalam Ibnu Inabat 820 Hijriah bahwa dia adalah seorang Syi'iyun Imamiyun, dan keturunannya juga senantiasa berdampingan dengan Musa Al-Kazim yang Syiah Imamiyah. Itu tidak ada konfirmasi bahwa Ahmad bin Isa dan keturunannya pindah ke Yaman kemudian memeluk Ahlus Sunnah wal Jamaah Syariah. Ini adalah dari sisi antropologis dan sosiologis tidak bisa dipertanggungjawabkan seorang keturunan Ahmad bin Isa itu kemudian jadi seorang Syafi'i yang ada di Yaman. Tidak mungkin. Di dalam ilmu sejarah, metode sejarah dan metodologi sejarah ini berbeda antara metode sejarah dan metodologi sejarah. Metodologi sejarah teori dalam bagaimana kita meneliti sejarah. Metode sejarah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sejarah untuk mendapatkan historiografi yang tepat bagaimana jika kita ingin mengungkap fakta-fakta sejarah yang bisa kita dapatkan dari waktu yang telah lalu. Dari hasil kajian saya, bahwa keluarga Ahmad bin Isa ini keluarga Syiah Imamiyah. Hari ini pun keturunan mereka dari Muhammad bin Ahmad bin Isa itu terkonfirmasi dari Al-Qabiji dan yang lainnya, itu mereka bermadhab Syiah Imamiyah. Kok tiba-tiba ada orang yang mengaku keturunan Ahmad bin Isa itu menjadi seorang Syafi'i, menjadi seorang Asy'ari? Ini adalah sebuah keanehan antropologis yang tidak masuk dalam logika seorang peneliti. Itu dari sisi antropologis, sosiologis, epistemologis. Belum lagi dari sisi kesejarahan, data apa yang dimiliki oleh Habib Profesor Quraish Shihab sehingga berani menyatakan bahwa Ahmad bin Isa pernah hijrah ke Yaman. Data apa? Kami bisa meminta kepada sang profesor untuk satu saja data-data sebelum abad ke-9 Hijriah
yang mengkonfirmasi seseorang keturunan Nabi yang bernama Ahmad bin Isa ini hijrah ke Yaman. Ini ada dulu mungkin Mas. Iya, baik. Jadi menurut penelitian Kiai Iman bahwa tidak ada fakta sejarah satupun yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Nah, fakta-fakta dalam kitab-kitab belakangan sekitar abad 10 atau abad 11 itu ada di situ. Itu bagaimana ini cara ininya, cara mengkonfirmasinya, Kiai? Oh ya, pemirsa pada Suara TV, ini sedang azan asar ya di pondok pesantren di Ubadillah. Ya, kita stop dulu azannya. Maaf, kita stop dulu untuk maaf, podcastnya bukan azannya. Sorry, lalat. Kita stop dulu podcastnya, dengarkan azan dulu ya. Rasulullah selamat Mas. Selamat tangan tapi pelan. Mungkin bagus kemarin update di Jumlah match dengan cek Ya, siapa sebetulnya sosok Ubaidillah? Apakah ada kitab yang menerangkannya atau biografi yang menerangkan beliau itu? Dia sosok yang ahistoris. Tidak ada nama Ubaidillah. Itu yang ditulis oleh ulama. Kenapa kita bisa mengatakan dia ahistoris? Karena di dalam sumber-sumber Ba'lawi dikatakan bahwa Ubaidillah ini ulama besar, seorang mujtahid mutlak, seorang ulama yang dikenal dan banyak muridnya. Tapi ketika kita konfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di masa hidup Ubaidillah, di mana ia dikatakan wafat 383 Hijriah, tidak ada satu kitab sejarah pun yang mengutip namanya, yang menyebut namanya. Di dalam kitab-kitab fikih, kalau dia mujtahid mutlak, tidak ada satu kitab fikih pun yang mengutip pendapatnya. Tidak ada satu lembar pun fatwa-fatwanya. Tidak ada berita tentangnya yang ada di kitab-kitab, baik disebutkan dia seorang mujtahid ataukah bukan, dengan sebuah nama Ubaidillah bin Ahmad. Tidak ada sama sekali. Sampai dia ditemukan atau dimunculkan oleh seorang yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Oke, ya baik. Ya, terselang tadi azan asar. Lanjut Kiai, tadi selingan pemirsa, maaf ini terselang tadi oleh azan. Silakan Kiai Iman. Lanjutkan. Boleh ya. Sebentar saudaraku, ada selingan nih. Selingannya adalah yang lewat sebentar, kita lewati dulu. Lanjutkan. Suara saya terdengar Kiai? Terdengar. Halo. Cuma saya tadi Iya. apa yang saya bicarakan itu masalahnya. Kita tadi berbicara tentang fakta sejarah bahwa Ahmad bin Isa itu tidak hijrah. Kemudian yang kedua bahwa keluarga Ahmad bin Isa di situ kebanyakan Syiah dan tidak mungkin Sunni yang ada keturunannya. Mungkin sampai sana kita berbicara. Ada tambahannya? Silakan. Baik, ya. Maka Ahmad bin Isa yang kemudian diberi gelar oleh
Ba'lawi sebagai Al-Muhajir, kepindahannya ke Yaman itu adalah fabrikasi dari Ba'lawi sendiri. Tidak ada konfirmasi dari data apapun, sumber apapun yang bisa Ba'lawi jadikan sebuah i'timad, sebuah sandaran bagi mereka untuk merakit daripada keterputusan riwayat itu. 550 tahun sejarah mereka diciptakan sejak 895 Hijriah sampai hari ini, yang kemudian disambungkan dengan sejarah daripada Ahmad bin Isa 345 Hijriah tanpa ada sumber sedikit pun. Kalaulah di situ, di dalam kitab Al-Burqa misalnya, Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran menyebutkan beberapa nama ulama, banyak sekali. Itu ketika dikonfirmasi oleh saya, konfirmasi saya itu menyatakan bahwa apa yang dikatakan ditulis oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu adalah tidak benar. Misalnya dia menyatakan Al-Ubaidili menulis bahwa Ahmad bin Isa itu telah hijrah dari Madinah dari Basrah menuju Yaman. Tidak terkonfirmasi. Berbagai macam nama-nama yang disebutkan oleh Ali As-Sakran sebagai landasan dia dalam mengatakan bahwa leluhurnya bernama Ahmad bin Isa, yang kemudian mencantumkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, itu semuanya tidak mempunyai data sumber sejarah apapun. Demikian. Ya baik, satu lagi, ini kan statement dari potongan kemarin adalah Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam itu keturunannya ke Indonesia, kemudian juga menyebarkan Islam dengan damai. Mungkin sedikit tentang pencerahan tentang siapa sebenarnya sosok Faqih Muqaddam ini, yang katanya mujtahid mutlak atau apa ini kan ya? Silakan. Ya. Saya sudah menyusuri seseorang yang disebut sebagai Al-Faqih Al-Muqaddam, seorang Al-Faqih yang didahulukan dalam segala hal. Katanya dia adalah balagha rutbatal ijtihadan mutlaqan. Katanya dia adalah ahlu ta'ifataini, ahli faqih dan ahli tasawuf. Itu dia di abad ke-6 dan abad ke-7. 653 Hijriah dia wafat. Kita bisa telusuri dari kitab-kitab sejarah yang dikarang dan ditulis pada saat itu. Apakah ketokohan seorang yang bernama Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam ini terkonfirmasi, terreportase oleh para ulama sejarah di waktu itu atau tidak? Ternyata setelah diteliti di dalam berbagai macam kitab-kitab yang ada di abad itu, di abad ke-7 Hijriah, tidak ada seorang ulama pun yang mencatat nama seorang Muhammad bin Ali Ba'alawi Faqih Muqaddam sebagai seorang ulama. Sebagai seorang ulama saja Faqih Muqaddam tidak tercatat. Apalagi seorang ahli fikih yang fatwa-fatwanya itu dinakal oleh para ulama-ulama fikih lainnya. Ada imam-imam yang kita kenal di dalam dunia fikih, Madzhab Syafi'i misalnya di abad ke-7, apakah pernah ada seorang faqih, seorang mu'allif dari Madzhab Syafi'i yang menukil nama Muhammad bin Ali sebagai seorang faqih? Tidak ada. Apakah pernah ada sebuah syarah yang disyarahi oleh seorang faqih muqaddam? Tidak ada. Bagaimana seorang ahli faqih tetapi dia sama sekali tidak mempunyai karya di dalam bidang fikih? Jangankan dia mengarang sendiri sebagai mujtahid mutlak, mensyarahi kitab Syafi'iyah saja yang sudah ada, kemudian disyarahi oleh dia seperti Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani misalnya, yang telah mensyarahi kitab Ghayatul Ikhtisar, kemudian disyarahi dengan At-Tawsih. Ini Faqih Muqaddam tidak. Seperti Syekh Nawawi saja mensyarah tidak. Apalagi seperti Ibnu Hajar, apalagi seperti Imam Syafi'i mujtahid mutlak.
Kemudian itu dari sisi fikih, dari sisi karomahnya. Karomah dari Fakih Muqaddam yang hari ini kita kenal tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab tasawuf. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pada abad ke-6 Hijriah, kita lihat di dalam kitab-kitab yang dikarang pada abad ke-6 Hijriah, itu namanya disebut sebagai seorang ulama yang mempunyai kitab tafsir, yang mempunyai kitab fikih dengan berbagai karamatun tanjali, karamat-karamat yang terlihat oleh orang lain, yang bisa dirasakan oleh orang lain dan lain sebagainya. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu bukan hanya sebagai seorang ulama sufi, tetapi dia terkonfirmasi sebagai mufassir, dia terkonfirmasi sebagai seorang muhaddis, dia terkonfirmasi sebagai seorang waliullah yang karamat dan segala hal yang berkaitan dengan spiritualnya itu dirasakan dan dicatat oleh ulama-ulama pada zamannya. Tapi sosok Fakih Muqaddam ini dia sama sekali luput daripada catatan-catatan para penulis di zamannya. Kenapa luput? Karena memang tidak ada. Oke, baik. Mungkin langsung ke Tuh Bagus mungkin Nur Fadil akan menambahkan atau silakan santai saja Tuh Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sedikit menambahkan dari uraian Kiai Iwan Usman kakanda kami, ini alhamdulillah sudah banyak mencerahkan bagi masyarakat Nusantara. Tapi sedikit saya tambahkan tentang kata-kata beliau tidak terkonfirmasi. Itu betul sekali tidak terkonfirmasi. Tapi terkadang bagi orang-orang yang masih berupaya ngeles, itu mereka berargumentasi sesuatu yang tidak tercatat belum tentu tidak ada. Nah, ini yang mau kami tambahkan lagi, ini maksudnya tidak terkonfirmasi ini tidak sekedar tidak terkonfirmasi, tapi merupakan kaidah sejarah yang ada suatu hal yang kontradiksi antara data yang di masa kemudian dengan data atau data sekunder dengan data primer di masa yang lebih sejaman. Nah, dalam ilmu sejarah Pak Yusuf itu ada kaidah ilmiah, bila mana data sekunder di masa kemudian bertentangan atau kontradiksi atau tidak sesuai dengan data primer sejaman, nah maka yang salah adalah data sekunder itu. Jadi nggak mungkin data sekunder ini bisa dianggap benar, data primer bisa dianggap salah. Itu nggak mungkin, karena tercatat. Kecuali bila mana ada informasi sejarah yang dicatatnya baru di masa kemudian, di masa-masa yang sejamannya sama sekali belum ketemu pendataan tertulis. Nah, kalau hal seperti itu baru berlaku dalam prinsip ilmu sejarah itu argumentum excellentio. Untuk sementara itu bisa diterima dulu dan didiamkan dari penyangkalan sampai ketemu data sejaman untuk penyanggahnya. Nah, dalam kajian Kiai Majid Usman ini, kata-kata tidak terkonfirmasi itu memang kalimat yang lebih soft, tapi yang lebih secara kaidah ilmiah sejarah itu terbukti adanya kontradiksi. Karena dalam data Ba'alawi Yaman dengan kitab Al-Burqah tersebut itu kan baru ditulis abad 9 Hijriah, dan itu ditulisnya itu oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Nah, secara kaidah ilmiah ilmu sejarah, Kiai Imam itu sudah membandingkannya atau mengkorborasi data dengan data-data yang lebih tua dibandingkan itu, yakni data 4 sampai dengan 8 Hijriah. Nah, kalau data 4 sampai 8 Hijriah ini sama sekali belum ketemu yang data tertulis tentang masalah silsilah Ahmad bin Isa, mungkin dalam ilmu sejarah itu masih ada ruang untuk husnuzon dulu. Nah, permasalahannya ini sudah ketemu data-data tertulisnya abad 4 sampai dengan 8 Hijriah. Salah satunya kitab Sejaratun Barokah, di mana dalam kitab tersebut, dan ini juga termasuk dicatat oleh Imam Fahri Razi ini, kan berasal dilahirkan di Roi, Iran. Nah, di masa lalu itu kan Iran itu satu kawasan. Irak itu satu kawasan. Berarti ini juga sebagai suatu data dari negeri muasal. Karena kan para Ba'alawi ini kan mengklaim bahwasanya Ahmad bin Isa ini dari Irak, punya anak Ubaidillah, nanti di usia 22 tahun mereka sama-sama hijrah ke Yaman. Nah, berarti untuk mengkonfirmasinya, kita ngecek data yang lebih tua dan data dari negeri muasal. Nah, apabila kontradiksi, maka batillah data versi Yaman tersebut. Nah, setelah kita jadi nggak sekedar hanya masalah tidak terkonfirmasi saja. Artinya kalau tidak terkonfirmasi kan masih memberikan ruang
belum ketemu data seakan-akan. Jadi kalau belum ketemu data, seakan-akan masih bisa yang apa yang tidak ada, yang belum tercatat, belum tentu tidak ada. Nah, permasalahannya ini kita sudah mengkonfirmasi dengan data yang lebih tua maupun data negeri muasal, ternyata kontradiksi. Nah, sehingga pasti batil. Karena dalam anak kuliah S1 sejarah belum lulus pun, itu sudah diajarkan. Kalau dalam data sekunder di masa kemudian bertentangan dengan data primer sejaman, maka pasti salahlah data sekunder tersebut, gitu Pak Yusuf. Nah, jadi datanya yang Ali bin Abi As-Sakron di abad 9 Hijriah, ini bertentangan dengan data dari abad 4 sampai dengan 8 Hijriah. Bahwasanya Ahmad bin Isa itu hanya punya anak Muhammad, Ali, dan Husain saja. Dan ini juga bertentangan dengan data negeri muasal Irak, bahwasanya ternyata Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman dan tidak punya anak bernama Ubaidillah. Nah, sehingga karena ada kontradiksinya ini, pasti bisa kita nyatakan batil, baik secara kaidah ilmu sejarah dan juga kaidah ilmu nasab. Nah, karena dalam kaidah ilmu nasab itu kan harus berdasarkan kitab nasab, berdasarkan nasab, dan juga kesaksian yang surah wal istifadoh itu dari negeri muasal dan juga surah wal istifadoh dalam data sejaman di masa-masa tersebut. Nah, kalau surah wal istifadohnya itu baru 5 abad kemudian dan nggak sesuai dengan data negeri muasal, maka pasti batil. Jadi saya menambahkan pernyataan Kakanda saya ini tidak sekedar hanya tidak terkonfirmasi, tapi bertentangan atau kontradiksi. Nah, kontradiksi inilah maka kita bisa simpulkan pasti batil. Jadi nasab Ba'alawi ini batilnya karena kontradiksi ketidaksesuaian data, baik dengan data primer di masa sejaman, baik dengan data negeri muasal asal Irak, dan juga data genetik. Nah, mungkin kita bisa husnuzon kalau misalkan wah ini yang nggak tercatat mungkin keturunan dari Siri mungkin. Nah, itu bisa saja memungkinkan kalau tes genetiknya itu sama. Nah, buktinya apa? Para Alawi internasional hasil haplo grupnya J, sedangkan mereka itu G, golf, kode tanjakan, bukan turunan. Jadi kalau sama keturunan Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Idris masih bisa. Tapi kalau sama keturunan Nabi Ibrahim saja sudah mustahil, apalagi Nabi Muhammad. Nah, jadi ini sudah ada kontradiksi. Jadi kontradiksi ilmu sejarah, kaidah ilmu sejarah, kontradiksi ilmu nasab, maupun kontradiksi ilmu genetik, gitu. Nah, jadi kalau apabila masih ada yang mendukung nasab Ba'alawi, itu hanya sekadar berdasarkan prasangka atau berdasarkan taklid, buta kepada guru-gurunya zaman dulu itu berprasangka baik. Tapi kalau secara kaidah ilmiah itu mustahil, karena dari ilmu sejarah, ilmu nasab, ilmu genetik itu mustahil, Pak Yusuf. Dan juga sedikit kami tambahkan, kunjungan kami kemari ini alhamdulillah untuk menyambungkan silaturahim. Karena ilmu nasab itu diperintahkan Rasulullah untuk dipelajari adalah untuk menyambungkan silaturahim. Nah, jadi perjuangan kita tuh mempelajari nasab itu bukan untuk mencari kesalahan para Ba'alawi sebenarnya, Pak Yusuf, awal mulanya. Jadi bukan untuk mencari-cari celah orang atau membuka aib orang, kemudian atau ada tuduhan kan memfitnah dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak. Pada dasarnya para Ba'alawi itu andai kata para habaib, mereka punya keyakinan keturunan siapa, kalau mereka tidak mengganggu para kiai, para pribumi, itu hak mereka. Mau mereka percaya sebagai turunan siapa, bahkan saudara kita yang merasa keturunan anak Tuhan Bapak sekalipun, asalkan nggak mengganggu, kita menghargai atau menghormati hak orang lain. Akan tetapi kalau kalangan oknum banyak ini Pak ya, oknum sebagian besar para habaib Ba'alawi muasal Yaman, dengan nasabnya itu mereka sombong, rasis, dan merendahkan yang lain. Permasalahannya di situ. Jadi ketika mereka merendahkan yang lain, mereka merendahkan para kiai, mereka merendahkan para pribumi, sampai ada yang cium kaki yang menjadi sujud kepada manusia yang padahal dalam Islam itu dilarang. Dan bahkan juga merendahkan keluarga Wali Songo duluan. Jadi mereka duluan yang menghina keluarga Wali Songo, yang memajulkan nasab Wali Songo dan keturunannya itu dari mereka semua duluan gitu. Nah, jadi ketika dalam Islam itu kita boleh membalas tapi dengan cara yang lebih baik gitu. Nah, kalau mereka dulu melakukannya dengan cara fitnah, dengan cara persekusi, dengan cara kesombongan, kalau pihak kami, terutama Tikmat, itu membalasnya dengan cara yang lebih baik, lebih bijaksana, yaitu dengan melakukan kajian ilmiah. Nah, kajian ilmiah ini kemudian beliau lakukan juga dengan tulisan, tesis. Kemudian juga sudah diseminarkan di Agustus lalu di UIN Syarif Hidayatullah. Dan juga dipublikasikan lewat media-media sekarang, media sosial, termasuk lewat pada Suka TV ini dan lain sebagainya. Karena ini penting, karena dalilnya para Ba'alawi muasal Yaman itu hanya sekedar syukrah wal istifadoh. Kalau kata-katanya intinya karena viral, karena terkenal di masa lalu, mereka
Dan ini sebenarnya merupakan bentuk suatu propaganda atau propaganda yang bisa disebut dalam istilah ilmiah itu argumentum ad nauseam. Jadi sesuatu yang sebenarnya belum tentu benar, hanya hasil asumsi, tapi apabila disampaikan terus-menerus berkali-kali hingga disangka benar. Nah, maka untuk meluruskannya, kita pun juga harus mengcounternya dengan penyampaian yang terus-menerus agar meluruskan yang salah tersebut. Dan kita menyampaikannya lewat media-media yang lebih tepat, lewat seminar, lewat publikasi tesis yang tertulis, bahkan melalui media sosial. Sehingga apabila mereka berhujahnya keaslian nasab mereka melalui surah wal istifadoh, maka kita membatalkannya pun lewat surah wal istifadoh, bahwasanya kelak akan surah wal istifadoh, nasab ba'alam itu bukan bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, tapi justru kelak insya Allah akan surah wal istifadoh, akan masuk, akan viral, nasabnya para ba'alami Habib Musayyaman adalah keturunan Monsewu, Yahudi, Khazar, Kaukasus. Jadi bukan keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Karena dari hasil grupnya itu bisa jelas, dan juga kita juga punya penemuan juga buku biografi tertulis daripada Habib Yahya Assegaf dengan nama Yahudinya itu John Sakafa. Jadi itu jelas ada kesaksian dari pakar detik Yahudi sendiri dalam jbistina.net, dan juga dalam buku John Sakafa itu beliau bekerja sama dengan Mossad, agen rahasia Israel, sehingga ini perlu kita waspadai. Nah, kalau untuk silaturahim ini keluarga Badr ini juga garis perempuan itu keturunan daripada Jaka Tingkir. Nah, di sini ternyata saudara kami garis lakinya ke Jaka Tingkir, garis perempuan ke Banten. Nah, sehingga tuh kami alhamdulillah saling menyambungkan satu sama lain. Jadi saya ini batil itu ada yang mempersoalkan. Batil itu maksudnya batal atau apa ini? Mungkin Kiai Ahmad perlu mengklarifikasi nih makna dari batil ini, karena menimbulkan sebuah persepsi lain. Batil itu katakan wah ini munkar gitu ya. Nah, sebetulnya kata batil ini yang dimaksud itu apa? Kiai, silakan. Ya, batil itu memang mau ngapain lagi, orang mereka bukan keturunan Nabi tuh. Mereka itu terkonfirmasi bukan keturunan Nabi. Batil. Ya batil. Salah. Tidak sah. Batal berarti ya. Batal. Batal itu dengan batil dengan bahasa Indonesia itu mirip. Kalau dia sudah batal sholatnya tapi terus sholat saja itu dosa kan. Nah, begitu juga dengan nasab, ketika sudah terkonfirmasi batil, dia terus saja mengaku, ya itu berarti dia berdosa. Dan orang-orang yang hari ini bersama dengan terang benderangnya ilmu pengetahuan, terang benderangnya dalil, terang benderangnya DNA, mereka masih husnudzon. Ini husnudzon atas nama apa? Husnudzon itu adalah untuk sesuatu yang belum jelas apakah sesuatu itu benar ataukah tidak benar. Baru kita husnudzon dengan adab. Tetapi untuk nasab Alawi yang sudah terang benderang, seterang matahari di siang hari, bahwa mereka tidak mempunyai keterhubungan, ketersambungan nasab dengan baginda Nabi, kemudian di husnudzoni tersambung, ini kita zalim terhadap hak-haknya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar seluruh ahli bait dan keturunannya ini jangan sampai dimasuki oleh dukhala, oleh orang-orang yang menyusup di dalam keluarga sucinya baginda Nabi, walaupun hanya keturunannya hari ini. Orang-orang yang tidak melihat bagaimana hasil tes DNA telah begitu nyata diungkapkan oleh ahlinya, bahwa menurut ahli biologi tidak mungkin seseorang yang hari ini bersaudara sama-sama garis laki dari seorang ayah, kemudian yang satu haplogrupnya J, yang satu haplogrupnya G, tidak mungkin. Dan sampai kepada baginda Nabi atau Sayyidina Ali, haplogrup ini belum ada perubahan. Sampai Nabi Ibrahim belum ada perubahan. Kalau orang yang mengaku turunan Nabi Ibrahimnya telah terkonfirmasi oleh para ahli bahwa haplogrupnya J1. Orang yang mengaku hari ini sebagai keturunan Nabi Ibrahim, baik dari jalur Cohen maupun dari jalur Ismail, Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan Hussein hari ini, itu semuanya harus J1. Tidak boleh ada yang berbeda dengan itu. Ini katanya bagaimana ini tes DNA ini kan belum lengkap. Tes DNA masih ada kemungkinan
disempurnakan pada masa-masa yang akan datang. Betul, DNA apapun ilmu pengetahuan setiap masa pasti itu ada penyempurnaan. Tetapi untuk kasus Balawi ini nggak bisa. Mungkin ada penyempurnaan keakuratan. Misalnya karena keturunan Nabi Ibrahim yang ada sekarang ini dari marga atau dari keturunan Kohen, dari keturunan Ismail telah terdeteksi bahwa J1 mungkin hanya kode-kode tertentu, bisa jadi satu ayat ke bawah atau satu ayat ke atas yang berbeda untuk menentukan Ibrahim. Tetapi masih J1. Tetapi untuk Balawi ini nggak mungkin karena pertemuan kakeknya itu 48.000 tahun yang lalu. Sedangkan Nabi Ibrahim itu dalam ilmu sejarah beliau dari hari ini baru sekitar 4.000 tahun yang lalu. Maka inilah kita memerlukan kebijaksanaan untuk semuanya. Baik untuk para mukibin memerlukan kebijaksanaan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dibodohi. Hari ini mungkin bisa mengelak dengan alasan-alasan tertentu karena terbatasnya orang-orang yang sudah tes DNA di Indonesia. Tetapi masa depan seperti di China, hari ini orang-orang Cina itu udah 50% udah tes DNA. Masa depan itu setahun 2 tahun lagi orang Indonesia pun kemungkinan besar sudah menggunakan tes DNA ini adalah untuk keperluan-keperluan kedokteran, keperluan-keperluan kependudukan, keperluan-keperluan lainnya secara sosial. Maka di hari itu masa depan tidak akan mungkin lagi bisa bersembunyi daripada kebohongan tentang nasab. Karena nasab terkait dengan DNA, DNA bukan hanya terkait dengan nasab, tapi juga terkait dengan kesehatan. Mungkin hari ini Hanif Alatas bisa mengatakan bahwa DNA haram untuk mengutak-ngatik nasab. Perlu diketahui oleh Hanif Alatas, DNA bukan untuk mengutak-ngatik nasab. Tidak bisa DNA untuk mengutak-ngatik nasab, tetapi DNA untuk memvalidasi nasab. Nasab orang yang mengaku nasab tertentu itu bisa divalidasi oleh tes DNA. Seorang yang mengaku keturunan Mbah Hashim Asy'ari itu bisa dites DNA Allahu anhu, maka dia tertolak sebagai keturunan daripada Mbah Hashim Asy'ari. Kalau orang ponakan Gus Dur mengaku sebagai keturunan Mbah Hashim Asy'ari, ciplas dari garis laki, itu haplogrupnya, genetiknya sama dengan Gus Dur, maka itu dia bisa diterima. Demikian pula dengan keluarga besar Rasulullah SAW, para ahli telah presisi menyimpulkan ini kodenya Bani Hashim, ini kodenya Quraisy, ini kodenya Sayyidina Ali, ini kodenya Sayyidina Hasan, ini kodenya Sayyidina Husain. Mereka yang mengaku hari ini sebagai keturunan mereka yang telah saya sebutkan, harus ada kode-kode yang disebutkan tadi. Balawi tidak ada sama sekali darinya keturunan. Kode-kode keturunan Quraisy tidak ada sama sekali di dalam diri mereka. Kode-kode keturunan Bani Muthalib tidak ada keturunan Bani Ali, tidak ada keturunan Bani Hasan, dan tidak ada keturunan Bani Husain. Kode-kode yang dimiliki oleh mereka di atas itu tidak dimiliki oleh Balawi yang ada di bawahnya. Bagaimana seorang yang mengaku keturunan daripada Sayyidina Hasan tapi tidak memiliki kode genetik daripada Sayyidina Hasan? Bagaimana seseorang yang mengaku sebagai keturunan Sayyidina Husain tetapi dia tidak memiliki kode-kode Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu? Terima kasih. Baik, seperti yang ini sedikit lagi nih pertanyaannya, seperti yang pernah dengan Gus Rumel, bahwa kita podcast dengan Gus Rumel bahwa sampelnya kurang banyak ini family tree ini dari sampel-sampel yang ada. Nah ini bagaimana ini mungkin sedikit ada pembaharuan atau update dari Pak Sugeng, komunikasi Kiai, silakan. Sampelnya kurang banyak, tapi perbandingannya tidak mungkin. Sekarang ini orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Harun dan keturunan daripada Nabi besar Muhammad SAW atau dari Sayyidina Ali itu 50% lebih. Itu mereka sama antara Kohen dan Ismail. Tetapi hanya 1% yang G.
Jadi mereka orang-orang yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad dan mengaku keturunan Cohen, itu tes DNA-nya hasilnya G, itu tidak mencapai 1%. Sedangkan yang mengaku keturunan Nabi besar Muhammad dan mengaku sebagai keturunan Bani Harun itu lebih dari 50%. Jadi walaupun perbandingan apa namanya itu orang-orang yang tes DNA ini semakin banyak, maka mereka akan semakin mengkonfirmasi J1 itu, bukan mengkonfirmasi G yang hanya 1% di hari ini pun kurang. Jadi semakin hari, semakin tambah waktu, maka akan semakin nyata bahwa Balawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jangan tunggu dulu ini tes DNA, Kang Mas Yusuf. Karena itu semakin benar. Sekarang saja mulai diakui agar nanti apabila tidak bergerak lagi, tidak bisa lagi berkutik, tidak terlalu sakit. Kita harus mulai berkonsentrasi untuk menerima takdir Allah yang telah ditulis olehnya di Lauhul Mahfuz tentang genetik kita. Dan Kang Mas Yusuf jangan terlalu membelanya juga. Bukan membela ini. Saya harus menegaskan dan mengkonfirmasi. Cek. Baik, mungkin pertanyaan terakhir ini, Kiai Iman. Ini pasca perdebatan dengan Gus Fahrur ini, katanya Anda ada rumor ini dipanggil PBNU. Ini bagaimana nih hasilnya nih? Kalau boleh di-share. Mungkin itu rahasia. Ini yang kita tunggu-tunggu, saya juga menunggu ini pertanyaan dari Pak Usup ya saudaraku, katanya Keimat rahasia. Tapi ya kurang lebih yang disampaikan ya ada kemiripan gitu, saya kira ya, itu saya prediksi begitu ya. Karena memang sifatnya secret operation gitu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya, saya dipanggil PBNU itu secret operation. Oke. Baik, saya kembali lagi ke Ubed. Mungkin ada penutup. Masuk Gimana? Mau sebentar bisa? Oh, silakan. Iya. Gus nun sewu tuyuan nanggap. Saya minta tolong. Boleh, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa nashkuru anfusana min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Abdul Mu'id dari keluarga Tuyuan Lasem Rembang. Sangat berterima kasih atas kehadiran Kang Mas kita Kiai Haji Imaduddin dari Banten bersama dengan Tubagus Moki Nur Fadil, yang kami sudah dengar bahwa beliau adalah dua orang pemberani ya, dari negeri Banten. Nah, kita ini Nun Sewu dari Buyut Putri adalah cucu dari Tubagus Soleh Panoan. Itu yang merawat makam di sana adalah kebetulan dimulai dari zaman kakek saya, yang bisa ditanyakan nanti sama kunjannya Mbah Kiai Mansur. Jadi yang pertama, sebenarnya kita nggak mau mungkit-mungkit nasab orang, tetapi karena situasi-situasi akhlak dan adab yang ditampilkan di media itu kok jauh sekali dengan nilai-nilai yang diajarkan leluhur, maka mungkin itulah yang membuat beberapa kiai-kiai kita yang memang mempunyai keyakinan dan keteguhan dalam iman. Konsewu karena soal iman ini ya ada yang agak takut-takut kualat segala. Kalau bagi kami keluarga Tuyuan, surga neraka itu rahmat Allah. Amin. Amin. Bukan karena apa-apa yang lain. Jadi rahmat Allah murni itu. Amin. Bukan yang rasa baal ya. Betul, kita itu sangat setuju. Jadi ajaran bukan karena embel-embel keramat atau apa namanya itu syafaat-syafaat yang lain. Semua itu dari Rasulullah, semua itu dari rahmat Allah. Maka atas kehadiran beliau kami datang untuk dalam rangka menyambut dan takdim atas kehadiran beliau di wilayah Kabupaten Rembang.
bahwa ada saudara-saudara atau keluarga yang berbeda itu adalah hal yang biasa, tetapi kami nuwun sewu dalam perbedaan itu tetap dalam kerangka persaudaraan. Biasa itu kalau dalam tafsir juga berbeda memahaminya, itu biasa, tetapi yang ingin kita sampaikan adalah bahwa Kiai Maddan Tubagus Nur Fadil berada di Kabupaten Rembang harus dalam keadaan aman, karena beliau adalah tamu-tamu keluarga kita, itu intinya. Maka saya menyampaikan juga ke Gus Ubed adalah yang pertama, supaya Gus Ubed juga silahkan untuk berpendapat atau menyampaikan kajian-kajian ilmiah yang beliau mau sampaikan di dalam syiar ilmiahnya ya, di dalam media-media sosial, karena ini sebagai penyeimbang. Karena beberapa pihak dari keluarga Rembang ini juga ada mengeluarkan syiar ilmiah terkait dengan nasab ini, maka itu yang bagus bagi kita adalah ada keseimbangan gitu. Maka itu kami menyampaikan dukungan kepada beliau-beliau adalah dalam rangka untuk membangun narasi keseimbangan, yang mana yang nanti benar rakyat bisa menyaring, yang mana pemikirannya itu lebih baik dan lebih murni, yang lebih mukhlis, tanpa tendensi-tendensi kebencian dan penghinaan-kehinaan kepada ras-ras yang berbeda dengan mereka. Yang kedua, beberapa wali-wali kita yang di tanah Jawa ini itu kok sebagai sesama orang-orang yang soleh dalam kemukhlisan ibadah kepada Allah, tiba-tiba kayak mau ditutup riwayat dan hikayatnya untuk kemudian kita dicekoki dengan budaya-budaya yang nuwun sewu bukan dari tradisi-tradisi kita, seakan-akan itulah wali-wali yang hebat. Nah, ini yang kita nuwun sewu. Kalau masalah moyangmu hebat itu urusanmu dan pendukungmu, bahwa moyang kita hebat urusan kita dan pendukung kita. Ini aja salam dari kita orang Jawa ya, Madura Jawa. Wali Songo masih ada sampai ke sana. Baik, ini dari Juriah Mbak Sampo pendiri NU. Kiai Ubed mungkin bisa di closing statement Anda ya. Jadi silakan mungkin sebagai tuan rumah ini. Oke, Kiai Nur Fadil program ya. Oh iya, silakan. Oke. Jadi Nyuwun Sewu sedikit menambahkan tentang masalah persilsilahan. Jadi karena keluarga Tuyuhan di sini juga terkait dengan Mbah Sambu, dan ini juga merupakan silsilah daripada pendiri NU. Mbah Hasyim Asy'ari kan sama-sama sejalur, keturunan daripada Mbah Sambu. Nah, ini perlu kami sampaikan, dulunya itu ada pembelokan sejarah seakan-akan ke jalur Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, sehingga dengan di sini kami akan sampaikan juga bahwasanya keluarga Tuyuhan, keluarga Mbah Sambu dan lain-lain ini adalah keturunan jalur Mahdum Al-Kazimi Al-Bukhari An-Nakawi Al-Kazimi Al-Husaini, di mana Mbah Sambu ini adalah anak daripada Pangeran Benowo yang kedua, bin Pangeran Benowo I, bin Sultan Hadiwijoyo Jakatingkir Pajang, bin Kagem Pembing Kebo Kenongo, bin Handayaningrat. Nah, Handayaningrat ini adalah menantu daripada Raja Majapahit Bre Kertawijaya. Nah, sedangkan Handayaningrat ini sendiri adalah putra daripada Bajul Segoro atau Raja Buaya Putih alias Pangeran Petak alias Ishak, yang berdasarkan data Cirebon Carukan Canang Satus adalah putra daripada Syekh Samsudin Tabriz, yang kalau dalam bahasa Selatan Malaysia aliasnya adalah Muhammad Kebungsuan bin Jumadil Kubro alias Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Nah, kata-kata Jumadil Kubro ini terkait dengan muasal beliau itu dari Asia Tengah, beliau juga beliau Mahdum, dan bertorikohnya dulu itu adalah torikoh Kubrowiyah. Nah, ini kita sudah mengecek ke data negeri muasal, Syekh Jumadil Kubro ini adalah bin Mahmudil Kubro alias Mahmud Nasiruddin, kemudian bin Jalaluddin Hussein, bin Ahmad Kabir, bin Hussein Jalaluddin, bin Ali, bin Ja'far, bin Muhammad, bin Mahmud, bin Ahmad, bin Abdullah, bin Ali Asqari, bin Ja'far Zaki, bin Ali Al-Hadi An-Naqi, bin Muhammad Al-Jawad At-Taqi, bin Ali Arido, bin Musa Al-Kazim, bin Ja'far Sodiq, bin Muhammad Al-Bagir, bin Ali Zainal Abidin, bin Imam Hussein, bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul Muhammad SAW. Jadi sama sekali tidak melalui jalur Ba'alawi Muasal Yaman. Jadi jalurnya itu dari Irak pindah ke Bukhara atau Uzbekistan, pindah ke Asia Selatan, baru pindah ke Nusantara. Jadi insya Allah dengan kita berupaya meluruskan dan silaturahim, sifatnya adalah untuk menyambung silaturahim dan untuk menjaga pembelokan sejarah yang dilakukan oleh oknum-oknum Habib Ba'alawi Muasal Yaman. Karena mereka terindikasi melakukan tanda kutip penjajahan spiritual, doktrinal, dan kultural.
sehingga kita meluruskan mereka bukan turunan Nabi, dan klaim-klaim mereka yang membelokkan sejarah leluhur kita akan kita luruskan. Demikian tambahan dari kami. Baik. Kiai Imad mungkin ada closing statement, terus nanti ditutup oleh Kiai Ubed, silakan. Dari Pangeran Benowo ya. Dari Pangeran Benowo. Ya, ini sedikit saja bahwa ini keluarga besar Tuyuhan. Al-Asam ini dari Mbah Sambu. Mbah Sambu itu adalah putra Joko Tingkir ya. Iya. Mbah Sambu anak dari Pangeran Benowo II. Mbah Sambu anak dari Pangeran Benowo II. Bin Pangeran Benowo I. Bin Joko Tingkir. Yang menurunkan dari Banten supaya tahu ini bahwa kita masih saudara. Oke. Kalau dari Banten kami garis perempuannya dari putrinya Pangeran Benowo I. Nah, Jadi berarti kita lebih tua. jangan. Jadi besok ada 2 jalur. Pangeran Benowo I itu punya beberapa putri. Putri yang ada Ratu Mas Hartati atau Nyai Gede Wonogiri itu menikah dengan Sultan Banten yang ketiga, Muhammad Nasruddin, dan berputra Sultan Banten keempat, Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir. Jadi mulai dari Sultan Banten keempat hingga ke bawah itu ada garis perempuan kepada Pangeran Benowo dan Jaka Tingkir. Dan ini bersepupu dengan Sunan Agung Mataram, karena Pangeran Benowo I itu juga memiliki putri yang bernama Diah Banowati yang menikah dengan Raja Mataram kedua Panembahan Nekrawati dan berputra Sultan Agung Mataram. Jadi Sultan Agung Mataram itu raja ketiga Mataram itu masih sepupu dengan raja keempat Banten. Jadi baik Banten, Mataram maupun keluarga lain itu sama-sama keturunan Jaka Tingkir. Bedanya kalau kami garis perempuannya, beliau garis lakinya. Nah kalau di Solo juga menurun kepada Ronggo Warsito, itu juga dengan garis laki ke Jaka Tingkir. Nah jadi siswa ini kita kumpulkan dengan besar data dari Jogja, data Banten, data Tuyuhan, itu kami kolaborasi dan kami kolaborasikan, termasuk data Cirebon juga. Nah, kalau untuk Jaka Tingkirnya sendiri, bapaknya Pangeran Benowo, itu juga memiliki beberapa putri. Putrinya itu ada yang menikah dengan Raja Cirebon Panembahan Ratu. Jadi kalau Panembahan Ratu Cirebon itu nyambungnya tidak melalui Pangeran Benowo, tapi langsung melalui putrinya Jaka Tingkir. Nah, putri lain Jaka Tingkir yang bernama Ratu Jepara itu juga menikah dengan Pangeran Wiraraja Banten bin Pangeran Sunyararas bin Monas bin Banten. Nah, ini menurunnya nanti ke Senawawi. Jadi keluarga Banten yang Senawi juga bersambung ke Jaka Tingkir juga. Jadi ada berbagai banyak cabang, ada yang melalui Pangeran Benowo, ada yang melalui Jaka Tingkir. Nah jadi alhamdulillah kita semua terdata. Ini bukti bahwasanya bangsa Nusantara ini juga punya data. Jadi nggak bisa sembarangan para Alawi Muasal Yaman tuh membelok-belokkan sejarah, nggak bisa. Jadi jangan disangka kita nggak punya data sehingga mereka bisa membelokkan ke Bin Yahya lah, ke Basyeban lah, dan lain-lain lah. Itu mustahil, kita tidak akan menolak karena kita memiliki data yang terjaga dan tersaling terkonfirmasi antar berbagai kerajaan Nusantara, baik Cirebon, Banten, Jogja, Solo, dan kita juga sudah di zaman sekarang ini bisa mengkonfirmasi ke negeri muasalnya. Jadi para wali Nusantara ini ada 2 negeri muasal, ada yang berasal dari Maroko atau mana Maghribi, contohnya seperti Jaka Tarub tadi juga kan itu mana Maghribi, dan juga Sunan Giri Sunan Kudus, dan juga ada yang berasal dari jalur Mahdum, Al-Bukhari, An-Naqawi, Al-Kazimi, Al-Husaini, dari Asia Tengah dan Asia Selatan, Uzbekistan. Nah, jadi sekarang ini sudah alhamdulillah Allah sudah memberikan petunjuk, sudah terkuat. Jadi kita menolak apabila ada pembelokan sejarah silsilah ke jalur Habib Ba'alawi Muasal Yaman yang tidak terkonfirmasi dan kontradiktif. Saudara Muhammad. Ya. Silakan Kewet. Yang Basim ke Abdul Halim ke Ada apa lagi nih? Informasi lagi. Gimana? Mau menyampaikan silsilah Basim Asari ke Abdul Halim. Oh, silakan. Iya, penting ini. Silakan. Monggo. Jadi yang kita pahami dari keluarga Tuyuhan adalah intinya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari naiknya sambungan nasab adalah ke Kiai Abdul Halim yang adalah juga Kiai Abdul Hatim atau ada juga Abdul Halim di dalam silsilah Tuyuhan. Kenapa terjadi beberapa perbedaan penulisan itu? Karena dulu saya menyaksikan sendiri itu beberapa kiai-kiai yang dari Pasuruan, Jember atau Banyuwangi atas memo apakah Mbah Baidowi ataukah Mbah Kiai Maksum
itu karena tulisannya sulit, maka Halim itu bisa dia baca Alim. Dia kadang tulis juga Halim. Yang dimaksud sebenarnya adalah satu orang. Karena yang terkonfirmasi makbarahnya dari zaman ke zaman dijaga oleh keluarga kita ya Mbah Abdul Alim itu sampai langsung. Jadi itu penting. Jadi Kiai yang begitu susah baca. Kiai Hasan binti bin Halimah bin Layinah bin Syekh bin Abdul Jabbar bin Kiai Ahmad bin Pangeran Sambu Said Abdurrahman Lasem bin Pangeran Benowo bin Sultan Hadiwijaya. Ya, Coba tinggi. Yang garis baginya. Oh iya. Nah ini ada tulisannya. Jadi Mbah Kiai Hasyim Asy'ari bin Kiai Asy'ari bin Kiai Muhammad Abu Syarwani. Ini beliau setahu saya itu berasal dari keluarga Wirosari, Grobogan. Itu terdata dalam silsilah Tuyuan. Kemudian naik Kiai Abdul Wahid ada di Salatiga, kemudian ke Mbah Syekh Kiai Jumali ada di Tuyuan, juga Mbah Kiai Abdul Alim ada di Tuyuan. Maka beberapa keluarga memang terkait Mbah Abdul Alim tadi ada yang nulis Abdul Halim atau Azim. Itu sebenarnya tadi karena kesulitan membaca tulisan pada waktu itu saking tuanya naskah manuskrip. Yang kemudian Mbah Said Abdul Alim yang juga adalah penghulu Lasem pertama bin Mbah Said Abdurrahman Sambu Lasem yang merupakan cucu dari Sultan Hadiwijaya Sultan Pajang, ya, yang adalah juga mantu Sultan Trenggono Demak yang ketiga. Nah itu yang ke atasnya sudah maklum tadi oleh beliau Kiai Nur Fadil. Monggo Baik Kang Ustaz, silakan. teman Mas. Ya, silakan. Oke. Alhamdulillah kehadiran Kiai Haji Ahmad Yadin Osman untuk membuktikan Islam bukanlah agama nasab. Islam adalah agama ilmu. Sehingga diskursus yang berlangsung dari awal sampai akhir terkait dengan ilmu, apalagi tadi diawali dengan ijazah doa dan keilmuan dari karya-karya Kiai Ahmad Yadin Osman. Ini untuk memastikan bahwa tradisi keilmuan ulama Nusantara betul-betul berlangsung untuk kearifan lokal dan pribumisasi Wali Songo, bukan untuk membangun klan atau dinasti atau kenasaban, tapi untuk membangun keilmuan. Nah, tadi beberapa silsilah disampaikan itu adalah silsilah dalam konteks pengembangan keilmuan, bukan pure berhenti dalam konteks kenasaban yang selama ini sebagaimana disampaikan oleh beberapa habaib dalam pidato-pidato berhentinya di nasab Dan silaturahmi. dan kita berhentinya di silaturahim dan keilmuan. Begitu, terima kasih Mas. Ya, baik. Terima kasih Kiai Ubaidillah, terima kasih Kiai Iman dan Tubagus Fadil dan juga ini Gus siapa nih? Maaf tadi saya lupa ini. Abdul Mu'in. Iya, ini beliau cucu pendiri NU ya dari Mbah Sambo. Dan terima kasih juga kepada para netizen. Ini pro kontranya hal yang biasa, tetapi saya selalu mencatat bahwa nasab dari Kiai Iman bukan bertujuan untuk membuat sebuah polemik, tetapi diskursus nasab adalah mencari sebuah kebenaran. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saudaraku lengkap apa yang kita sampaikan ya. Itu tadi kalian juga sudah tahu jawabannya. Saya tidak bisa membaca semua komentar-komentar Anda. Saya baca beberapa yang terbaru saja ya. Baik, ini dari Kartini, terima kasih. Semangat Kiai Imaduddin, kulo nyimak, terima kasih ya. Dari Parida, kepanjangan tangan Yahudi dan Belanda itu Pak Fahru Roji mengkilah Kiai Imaduddin dengan cengengesan, dasar kafir, astagfirullah. Dari Slamet Rianto, saatnya yang palsu harus dimusnahkan. Dari Yaf ya, Purbalingga ikut nyimak.
Kemudian yang terbaru dari Kosong, jujur enak disebutkan pelaksanaan nihil apalagi tingkatkan akhlak. Tidak ada yang tulus sekali, sedikit sekali yang paham tentang akhlak ya. Singo Duwongso, terima kasih. Kalau masih ngengkel, kurang aja perangai. Dari Mardani Said ya, para muhibin KB pada kepanasan jelas saudara ya. Dari Garuda Sakti boykot KB Pahlawi. Dari Bajak Sayur terima kasih. Khususan itu mulia kalau hanya untuk pribadi, tapi kalau untuk kemaslahatan orang banyak belum tentu bijak. Oke saudara, itu aja yang kita sampaikan. Mohon maaf tidak semua komentar bisa saya baca. Nanti malam kalau ada waktu kita live lagi di channel Tanda Kejadian ya. Ini di channel Newsclan Official. Mohon untuk subscribe, like, dan tanda lonceng bagi yang belum melakukan, untuk membantu keberlangsungan channel kita, kebertahanan channel kita. Ya, saya sampaikan terima kasih semuanya yang sudah subscribe, like, dan tanda lonceng, dan terus mengikuti channel kita dengan segala kekurangannya ya. Salam Pancasila Jaya, kita jaga persatuan, kita jaga persaudaraan, kita saling mencintai, tidak membenci ya. Kita upayakan agar bangsa ini tetap damai, jaya, dan sentosa. Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!